Nah, urutan huruf A, B, C itu tidak penting. Setiap titik A, B, C adalah sebuah titik sudut dari segitiga. Secara kolektif, ketiga titik ini adalah simpul dari segitiga. AB, BC, dan AC adalah sisi dari segitiga. Titik D ini berada di bagian dalam segitiga. Titik E berada pada segitiga dan titik F berada pada di luar segitiga. Segitiga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu segitiga diklasifikasikan menurut sisi kongruen dan segitiga diklasifikasikan menurut sudut. Segitiga diklasifikasikan oleh sisi kongruen. Pada tabel tersebut ada 3 macam segitiga yang diklasifikasikan oleh sisi kongruen. Yang pertama yaitu segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang tidak mempunyai sisi kongruen. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai dua sisi kongruen. Ini yang ditandai. Terus yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi kongruen karena semua sisinya berkongruen. Sekarang saya tanya Afisa. Oh, baik Bapak. Segitiga sama sisi itu boleh apa tidak? Saya menyebutnya juga segitiga sama kaki. Bisa Bapak, Bisa. Karena segitiga sama sisi ini memiliki 2 sama sisi kayak sama kaki, tapi sama kaki itu tidak bisa. Sepertinya gitu. Sama kaki tidak bisa kayak sama sisi karena sama kaki tidak memenuhi ini sama sisi gitu. Oke, jadi yang segitiga sama kaki tidak bisa disebut segitiga sama sisi. Iya. Karena Gitu. segitiga sama sisi itu 3 sisinya harus kongruen. Tapi yang segitiga sama sisi boleh disebut segitiga sama kaki. Karena syarat di sama kaki kan terpenuhi di segitiga sama sisi. Pokoknya 2 sisinya kongruen. Iya. Nah, yang sama sisi tidak hanya 2, malah 3. Ini terpenuhi ya. Jadi boleh disebut juga sama kaki. Oke, lanjut. Bentar. Segitiga diklasifikasikan oleh sudut. Pada tabel tersebut bukan diklasifikasikan oleh sudut. Klasifikasi segitiga berdasarkan sudut. Oh, baik. Oke, lanjut. Pada tabel tersebut segitiga klasifikasi segitiga berdasarkan sudut ini ada 4, yaitu yang pertama ada sudut lancip, di mana semua sudutnya ini lancip. Bukan sudut lancip, segitiga lancip. Iya, segitiga lancip. Segitiga lancip, di mana semua sudutnya ini lancip, yang ukurannya ini kurang dari 90 derajat. Terus yang kedua yaitu segitiga tumpul, di mana salah satu sudutnya ini tumpul ini yang ditandain merah. Terus ukuran besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang ketiga yaitu tapi kurang dari. Kenapa Bapak? Lebih 90 tapi kan enggak 360 termasuk 360. Kan lebih dari 90 berarti. Iya. Berarti sudutnya yang tumpul itu lebih dari 90 kurang dari 360. Bentar. Oh, 180. Kurang dari 180. Iya, 180. Makasih. Itu maksudnya ya, materi yang lalu harus dikuasai. Iya. Apa sih sudut tumpul itu kan sudah sering dibicarakan juga. Oke. Terus yang ketiga yaitu
segitiga siku-siku, di mana ada satu sudut siku-siku yang ini. Dan besar sudut siku-siku ini 90 derajat. Terus yang keempat yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini bukan equiangular, bukan equiside. Sama sudut. Equiangular itu sudutnya sama. Oh iya, Ya, sama. semua segitiga sudutnya apa namanya? Segitiga sama Sudut. sama sudut. Sama sudut. Segitiga. Yang keempat ini segitiga. Yang keempat ini yaitu segitiga sama sudut, di mana semua sudutnya ini berkongruenan atau sama. Semua sudutnya kongruen. Ngomongnya gitu ya. Oh, ini Bapak. Suara saya ditangkap sama Nafisa. Tangkap Bapak. Oh ya, yes. Contoh soal pertama. Diketahui segitiga HJK tidak ditampilkan. HJ sama dengan 4, jika sama dengan 4, dan besar sudut J sama dengan 90 derajat. Pertanyaan. Uraikan dengan lengkap segitiga yang diketahui. Penyelesaian. Karena terdapat salah satu sudut yang bernilai 90 derajat, maka segitiga HJK adalah segitiga siku-siku. Teorema. Teorema 2.4.1 yang berbunyi, dalam sebuah segitiga jumlah besar sudut adalah 180 derajat. Pembuktian. Diketahui segitiga ABC pada gambar ini. Buktikan segitiga besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Kita langsung ke anunya aja. Ini. Pernyataan. Terus garis ED sama sejajar dengan garis AB. Alasannya diketahui gambar B. Terus pernyataan yang kedua yaitu besar sudut 1 ditambah sudut 2 dan sudut 1, sudut 2 dan sudut 3 adalah sudut lurus. Maka besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 adalah 180 derajat. Karena sudut lurus memiliki besar sudut, alasannya karena sudut lurus memiliki besar sudut 180 derajat. Sudut lurus, iya betul ya. Oke, ya. Besar sudut 1 kongruen dengan besar sudut. Kalau kamu menggunakan kata-kata kongruen, itu enggak usah ukuran. Oh, berarti M-nya kalau ini dihapus ya, menggunakan ukuran, berarti sama dengan. Oh, enggak Bapak. Terima kasih. Besar sudut 1 sama dengan besar sudut A. Dan besar... Enggak usah. Menggunakan kongruennya apa besar? Kongruennya aja. Oh, berarti sudut 1 kongruen dengan sudut A dan sudut 3 kongruen dengan sudut B. Alasannya sudut dalam berseberangan kongruen. Terdapat pada halaman 2.1.2 yang halaman 75. Yang keempat yaitu sudut C sama dengan sudut 2. Alasannya kalau diketahui. Sudut jangan sama dengan besar sudut C. Oh, besar sudut. Besar sudut C sama dengan besar sudut 2. Alasannya diketahui. Itu menggunakan kongruen saja ya. Yang ini Bapak. Kalau kongruen itu apa artinya? Besarnya sama. Iya. Besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C yaitu 100 sama dengan 180 derajat. Alasannya substitusi dan terbukti teorema 2.4.1. Oke, secara garis besar betul ya buktinya. Iya. Tapi kurang rinci. Kurang rinci itu begini. Sudut 1, sudut 2, sudut 3 adalah sudut lurus ya. Maka ukurannya, jumlah ukuran sudut tersebut adalah 180 derajat betul. Iya. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut A, sementara sudut 3 kongruen dengan sudut B.
Karena sudut-sudut berseberangan itu kongruen. Baru di bawahnya itu ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut A. Itu kan definisi kongruen. Iya. Ukuran sudut 3 sama dengan ukuran sudut B. Maka sudut C. Ya. Oh. Terus bukan maka. Itu Jadi. kan definisi kekongruenan segitiga, kekongruenan sudut. Iya. Baru setelah itu, ini membuktikan apa toh? Membuktikan. Membuktikan apa ini? Jumlah besar sudut segitiga 180 derajat. Oh, berarti ini Mbak. Sudut 1 ada substitusinya itu mestinya itu ya. Iya, disubstitusiin. Dan nanti terbukti teoremanya. Mana coba terusnya, mana seterusnya? Ini. Sudah, ada lagi halaman berikutnya. Udah, selesai. Oh, kalau sudah kurang banyak itu langkahnya itu ya. Oh. Jadi, kan ingin menunjukkan bahwasanya sudut 1 kan kongruen dengan sudut A, karena sudut lurus. Iya. Sudut berseberangan dalam. Sudut berseberangan dalam. Sehingga ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut A. Ya. Ukuran sudut 3 dengan B kongruen. Jadi ukuran sudut 3 sama dengan ukuran sudut B. Terus ukuran sudut C sendiri kongruen sama ya. Iya. Ukuran sudut C sendiri sama dengan 2. Ukuran sudut 2 kan ya. Iya. Nah, berarti ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 3 kan 180 tadi ya. Iya. Terus dilakukan substitusi. Oh, kurang. Oh itu ya, substitusi berarti sudut A ya tambah sudut B tambah sudut C. Oh. 180 derajat. Oh iya. Oke. Nanti tambahkan satu baris tadi ya supaya tidak kacau ya. Oh, iya Pak. Yang sifat kongruensi itu. Oke. Selanjutnya, di latihan sebelumnya diperkirakan bahwa jumlah ukuran dari tiga sudut interior segitiga adalah 180 derajat. Hal ini sekarang dinyatakan sebagai teorema dan dibuktikan melalui pengguna baris pelengkap atau bantuan. Apabila sebuah garis tambahan ditambahkan pada gambar sebagai bukti, penambah harus diberikan untuk eksistensi garis tersebut. Pembenaran mencakup pernyataan seperti 1. Ada satu garis melalui dua titik yang berbeda. 2. Sudut hanya memiliki satu bisektor. 3. Hanya ada satu garis tegak lurus ke garis lain pada titik garis itu. Pembuktian teorema 2.4.1 juga dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan dan keselarasan sudut-sudut. Dari sebuah segitiga yang memiliki sudut 1, 2, 3, potong masing-masing sudutnya. Kemudian, tempatkan ketiga potongan sudut pada titik yang sama. Dapat dilihat bahwa sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Jadi, ini seperti contoh ini. Ada gambar. Lanjut. Koroleri 2.4.2. Hati-hati kalau nulis ya. Coba sebelumnya tadi. Ya, sudut itu tidak bisa dijumlahkan. Oh, besar sudut. Yang bisa dijumlahkan itu besar sudutnya. Iya, besar sudut. Itu cara membuktikan nih ya, bukan mahasiswa nih, anak-anak SD boleh dipotongi terus digandeng. Iya. Jadi jadinya lurus gitu ya. Iya. Itu ukuran yang dijumlahkan itu. Sudut 1 dan dari sebelah segitiga yang memiliki sudut 1 sudut betul itu. Terus yang paling akhir itu dapat dilihat besar ukuran sudut 1 atau misur sudut 1. Iya, ditambah besar sudut 2 tambah besar sudut 3. Koroleri 2.4.2. Koroleri ini hasil di mana bukti sangat bergantung pada teorema yang diberikan. Koroleri 2.4.2, setiap sudut dari segitiga sama sisi ukurannya 60 derajat. Di sini diketahui besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C. Buktikan, sudut sama sisi ukurannya 60 derajat. Bukti. Nih, besar sudut A sama
Pernyataan pertama, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar E. Besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C. Alasannya diketahui. Pernyataan kedua, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Alasannya teorema 2.4.1. Pernyataan ketiga, ketika sudutnya sama besar, maka akan saya misalkan X. Jadi, X tambah X sama dengan 180 derajat. Jadi, 3X sama dengan 180 derajat. Alasannya substitusi. Yang terakhir yaitu X sama dengan 60 derajat. Alasannya terbukti koroleri 2.4.2. Selanjutnya, koroleri 2.4.3 yang berbunyi sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah Halo, Afisa. Oke, Bapak. Ya, koroleri 2.4.2 itu bunyinya bagaimana? Each angle Tiap sudut of dari an equiangular triangle measure sama 60 sisi derajat. ukurannya 60 derajat. Jadi setiap sudut, jadi diketahuinya apa? Sudut segitiga ukurannya 60 derajat. Bukan, itu disuruh membuktikan yang itu. Itu teorema itu ya. Diketahuinya berarti apa? Besar sudut A sama dengan besar sudut Kan, B diketahui sama dengan segitiga. besar sudut Halo, bukan itu. Diketahui A. segitiga ABC sama sisi. Itu diketahuinya. Oh, Terus buktikan apa? Ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut B buktikan bahwa sama dengan ukuran sama sudut C iya. sama dengan 60 derajat. Oke. Derajat. Jadi apa tadi diketahuinya? Diketahui segitiga ABC Apa? Adalah segitiga sama sisi. Betul. segitiga. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. sisi, itu diketahuinya itu. Oh, iya. Disuruh membuktikan apa? Segitiga sama sisi itu ukurannya 60 derajat setiap sudutnya. Kok segitiga kok punya ukuran dulu? Besar Besar sudut, besar sudut. Besar sudut 60 derajat. besar setiap each itu kan setiap. Iya, setiap Besar setiap sudut dari segitiga sama sisi. Bukan ukurannya itu ya besar itu ya. Betul itu, betul ukurannya 60 derajat. Itu disuruh membuktikan itu. Iya. Oh, kok langsung diketahui, yang enggak diketahui. Berarti apa diketahui tadi? Diketahui segitiga ABC sama dengan segitiga sama sisi. Terus berdasarkan diketahui itu akibatnya apa? Segitiga besar sudut A sama dengan besar sudut E. Tadi apa definisinya segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi itu memiliki sisi yang sama. Ya, iya itu ketiga aja. sisinya sama. Berarti sudut A kongruen dengan sudut B, kongruen dengan sudut C. Oh, berarti ini besar sudutnya dihapus. Ya, tapi diketahuinya salah. Buat lagi. Iya, diketahuinya salah. Setelah itu apa berarti ukuran sudut A tambah sudut C sekarang 180 derajat ya. Terus ini saya misalkan ketiganya X 180 sama dengan 180 derajat. Nggak usah dimisalkan kan enggak apa-apa. Oh, karena sudut A-nya kan sama dengan sudut B ukurannya. Gantikan saja ya, B-nya dengan sudut A. Ngerti? Ngerti. Berarti ukuran sudut A ditambah ukuran sudut A. Ditambah ukuran terus C-nya kan sama dengan sudut A juga. Iya. Ditambah ukuran sudut A sama dengan 180 derajat. Berarti 3 kali 3A.
Bukan A 3A. besar sudut A. 3 kali ukuran sudut A. Oh, iya. 3 kali ukuran sudut A. Berapa 3 kali ukuran sudut A? 180 derajat. Jadi A-nya berapa ukuran sudut A? 60. Dari mana 60? Ini disubstitusikan. Bukan substitusikan, 180 Dibagi 3. 3. Tidak usah dimisahkan, tidak usah langsung aja. Oh, iya. Coba diulangi lagi, gimana cara membuktikannya? Pernyataan pertama yaitu diketahui, pernyataan pertama segitiga ABC sama dengan segitiga sama sisi. Alasannya diketahui. Yang kedua yaitu pernyataan yang kedua, besar sudut A kongruen dengan besar sudut B kongruen dengan besar sudut C. Kalau besar tidak usah kongruen. Oh, kalau iya, kongruen tidak usah besar. Salah satu. Sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C. Itu alasannya definisi segitiga sama sisi. Terus besar sudut A ditambah besar sudut B tambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Alasannya teorema bukan begitu dulu. Karena sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C, akibatnya apa? Besar sudut A ditambah besar sudut sama dengan. Oh, sama dengan besar sudut ABC. Iya. Besar sudut kok ABC gimana? Sudut. Kamu yang tenang. Kamu sepertinya buru-buru aja menjawab, nggak dipikir dulu. Takut. Ya. Kongruensi sudut itu artinya kan ukurannya sama. Kalau sudah sudut A kongruen dengan sudut B, kongruen dengan sudut C, akibatnya apa? Sama. Ya bilang ngomong. Sudut A kongruen dengan sudut B, kongruen dengan sudut C. Ini alasannya definisi segitiga sama sisi. Betul, Terus jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan kalau sudut sama menggunakan apa? Besar sudut. Besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C ini jadi sama dengan kan alasannya apa? Besar sudut A sama definisi segitiga sama sisi. Bukan, definisi kongruensi. Oh, iya, kongruensi. Definisi kongruen. Terus ini. Definisi kongruensi itu seperti itu. Kalau sudut A kongruen dengan sudut B, berarti besar sudut A sama dengan besar sudut B. Kamu kalau saya ngomong, saya ikut ngomong, diperhatikan ya. Kamu usah ngomong malah salah. Ya, terus. Lanjut. Iya, betul kan coba. Buktimu belum tentu. Dari awal, Bapak. Ya. Pernyataan pertama yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Pernyataan yang kedua yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C. Alasannya definisi dari segitiga sama sisi. Terus jadi besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C sama dengan belum. Alasannya definisi kongruensi. Nah, itu alasannya. Belum sama dengan, belum. Terus besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut
B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Kok kenapa kalau baca 2 kali? Oh. Iya. Oh, sudut B. Ya, kamu bacanya 2 kali tadi, besar sudut A, besar sudut B, sama dengan besar sudut A, besar sudut B lagi gitu. Yang benar bagaimana? Besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, terus? Alasannya teorema 2.4.1. Oke. Terus yang ketiga, ketika sudutnya sama besar, maka akan saya misalkan A. Duh, karena enggak usah dimisalkan A. Kenapa misalkan? Tadi kan sudah tak kasih tahu. Iya. Iya, tapi kok enggak ditunjukkan. Jadi A belum jadi, belum. Ketika ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C sama 180 derajat, terus dilakukan apa? Substitusi. Substitusi. Apa yang kamu substitusikan? Ini. Ukuran sudut B-nya diganti ukuran sudut A. Itu nggak usah, itu dihapus, salah itu. Jangan nggak usah, itu nggak usah itu. Iya. Iya, tadi udah saya katakan kamu nggak cermat ya. Cermati, makanya kalau saya ngomong kamu diem mau. Diperhatikan, baru dipikir, terus ngomong tuh ya. Baik, Bapak. Terus apa berikutnya? Disubstitusi sehingga diperoleh A ditambah A sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut A ditambah besar sudut A sama dengan 180 derajat. Jadi alasannya apa alasannya? Disubstitusi. Ya, terus? Jadi dapat 3A sama dengan 180 derajat. 3A lagi. 3 sudut A. 3 sudut A. 3 sudut A lagi, salah. Besar sudut A. Besar kali besar sudut A. Iya. Betul, 3 kali besar sudut A. 3 kali besar sudut A sama dengan 180 derajat. Maka terbukti A sama dengan 60 derajat. Ngomongnya nggak benar. Besar sudut A. Maka terbukti besar sudut A sama dengan 160 derajat. 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat. Enggak dipikir nih, ngomong segera ngomong. Ya yang tenang ya, dipikir gitu. Tadi aku ngomong apa, tadi Pak Santo ngomong apa, itu direnungkan. Jangan buru-buru ngomong. Kalau ini matematika enggak begitu. Kalau orang sosial iya mungkin banyak ngomongnya pasti pinter gitu ya. Matematika enggak. Ya. Iya. Itu sekali ngomong dipikir, sekali ngomong dipikir, sekali ngomong. Makanya orang matematika kalau rapat segera selesai kan. Soalnya ya omongannya itu pasti gitu. Ini seperti orang sosial ini aku ini, Afisa. Jadi dengarkan dulu apa ya. Kok tadi saya salah ya, kok enggak saya ulangi lagi kalau salah. Diulangi lagi. Coba nanti berikutnya ini. Nanti direvisi ya. Iya, baik. Koroleri 2.4.3 yang bunyi sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah komplement. Pernyataan pertama yaitu besar sudut X sama dengan 90 derajat. Kok langsung itu diketahui statementnya? Diketahui apa yo? Segitiga ABC sama dengan sudut lancip. Segitiga siku-siku. Nah, betul, diketahui segitiga siku-siku. Kamu sepertinya, itu tahu, nanti suruh ngulangi lagi salah. Apa? Diketahui sudut
Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Di mana? X-Y. Siku-siku di mana? Di A, di B, apa di C? Di B. A. Di A. Jadi kalau memperhatikan statement yang kamu tulis, segitigamu itu segitiga apa berarti? X, Y, Z. X, Y, Z. Siku-siku di mana? Di X. Siku-siku di X. Diketahuinya apa? Diketahui segitiga siku-siku. Yang lengkap. Diketahui segitiga siku-siku sudut lancip. Pada sudut lancip. Sudut lancip pada segitiga siku-siku. Karo-karo. Diketahui segitiga X, Y, Z adalah segitiga siku-siku di X. Nah itu, perhatikan Pak Ekotul itu. Sebentar. Tidak diperhatikan orang ngomong. Baik, diketahui segitiga X, Y, Z adalah pernyataan segitiga X, Y, Z adalah segitiga siku-siku. Menjawab bisa ngomong dia. Kenapa Diketahui. Bapak? Kamu kok agak susah sih ngomong segitiga siku-siku X, Y, Z atau segitiga X, Y, Z siku-siku di X gitu tok ngomong. Baik. Alasannya diketahui segitiga X, Y, Z siku-siku di sudut X. Kalau dia udah usah sudut X. Oh, di X. Diketahui segitiga X, Y, Z siku-siku di X. Ya. Terus pernyataan kedua yaitu besar sudut X ditambah besar sudut Y ditambah besar sudut Z sama dengan 180 derajat. Sebelum itu apa di atasnya itu dibaca? Oh, besar sudut X sama dengan 90 derajat. Terus alasannya apa? Segitiga segitiga siku-siku. Definisi segitiga siku-siku. Iya. Yang ketiga yaitu besar sudut X ditambah besar sudut Y ditambah besar sudut Z sama dengan 180 derajat. Alasannya teorema 2.4.1. Kok sama itu alasannya? Nah bisa sama-sama 241, sama-sama 241. Padahal tidak sama loh. Yang apa Bapak? Yang ini 180. Itu berarti yang ukuran ini ya. Ini kan ini definisi segitiga siku-siku. Nah, itu masa teorema 241 iya, kan bukan? Ini salah. Oh ya, terus pernyataan keempat yaitu besar sudut X ditambah besar sudut Y ditambah besar sudut Z sama dengan 180 derajat. Sudah ditulis di atasnya itu, dibaca lagi. Kita ditulis lagi. Oh ya. Kan tadi besar sudut X ini 90 derajat, jadi dimasukin ke sini. Ya, supaya efisien langsung saja ya. Disubstitusi 90 itu tidak usah ditulis lagi gitu ya. Oke Bapak. Terus? Disubstitusi besar sudut Y sama dengan besar sudut Z sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Sama-sama dikurangin. Jadi besar sudut Y ditambah besar sudut Z sama dengan 90 derajat. Alasannya hasil akhirnya dari hasil akhir substitusi ini. Jadi terbukti koroleri 2.4.3. Belum.
Setelah itu apa? Setelah besar sudut Y ditambah besar sudut Z sama 90 derajat, itu alasannya apa tadi? Dari langkah di atasnya itu kan ya? Iya. Terus habis itu satu langkah lagi. Apa? Besar sudut YZ. Bukan besar lagi. Sudut YZ. Ini yang saya maksud ya, perhatikan teorema, definisi, postulat sebelumnya. Ya, kan saya beri kelonggaran. Kamu nyimaknya sambil makan kacang, sambil minum kopi, boleh. Terus apa? Kameranya dimatikan, enggak apa-apa. Tapi harus apa? Menyimak. Harus menyimak temannya yang presentasi. Ya, sehingga pengetahuan yang lalu itu harus tertanam. Sehingga yang berikutnya, jangan saya menjelaskan lagi yang lalu. Setelah diperoleh ukuran sudut Y ditambah ukuran sudut Z sama 90 derajat, terus apa ya? Kalimat apa yang kita ungkapkan berikutnya? Sudut Y tambah sudut Z sama dengan 90 derajat. Bukan. Kalau dua sudut ukurannya dijumlahkan 90 derajat, berarti dua sudut tersebut bagaimana? Komplement. Komplement. Tapi nulis apa? Ngomong lengkapnya bagaimana? Oh, besar sudut Y sama dengan besar lagi. Sudut Y ditambah sudut Z sama dengan sudut tidak bisa ditambah. Nah ini berarti nggak bisa lupa definisi dua sudut yang berkomplement. Bagaimana ngomongnya? Jadi dua sudut yang hasilnya 90 derajat itu adalah berkomplement. Iya, berarti bagaimana ngomongnya? Betul itu. Besar sudut Y ditambah besar sudut Z berkomplement dengan sudut X. Besar sudut. Kurang betul. Lebih singkat lagi. Disuruh buktikan apa sih? Ini segitiga sudut langit pada segitiga siku-siku adalah berkomplement. Ya, berarti kita menemukan apa setelah terakhirnya itu? Ingin menemukan apa? Sudut Y berkomplement dengan sudut Z. Nah, siapa itu yang ngomong tuh? Sinta, betul Sinta itu. Karena jumlah ukurannya sudah kita ketahui 90 derajat, kita simpulkan apa? Sudut Y dan sudut Z berarti berkomplement. Jadi terbukti koroleremu itu. Memang sebelum tabel itu ditulis dulu ya, givennya apa, diketahuinya apa berarti itu? Segitiga X, Y, Z sama dengan segitiga siku-siku. Adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Di X. Di X. Terus proof atau buktikan apa? Segitiga siku-siku berkomplement. Sudah dimisalkan itu tadi. Jadi misalkan siku-siku di X berarti apa? Dibuktikan sudut. Oh, itu aja bingung habisnya. Sudut lancip. Buktikan ini pada siku-siku Apa yang harus dibuktikan? Sudut Y dan sudut Z berkomplement. Ya, betul Afni. Sudut Y dan sudut Z berkomplement. Kan itu yang akan kita cari. Terus sudah dapat apa enggak tadi? Sudah. Bukan itu. Baris berikutnya belum kamu tulis. Setelah itu apa tadi? Setelah ukuran Y ditambah ukuran Z 90, terus baris di bawahnya apa?
sudut Y dan sudut Z sama dengan berkomplemen. Oh, sama dengan. Jangan sama adalah dengan. berkomplemen. Adalah berkomplemen, alasannya. Definisi komplemen. Definisi komplemen, betul. Lanjut, ditulis dulu ya, diketahui apa, terus dibuktikan apa, baru bukti gitu ya. Kan ada kan, bahasa Inggrisnya kan given, terus proof pakai PROVE ya. Habis itu terus proof pakai apa? PROOF, itu beda ya. Baru kamu buat tabel itu, ya. Iya. Oke, lanjut. Contoh soal kedua, diketahui pusat sudut M adalah sudut siku-siku di segitiga NMQ, tidak ditampilkan. Pusat sudut N sama dengan 57 derajat. Tentukan besar sudut Q. Penyelesaian. Karena sudut S lancip dari segitiga siku-siku adalah komplemen, jadi besar sudut N ditambah besar sudut Q sama dengan 90 derajat. Nah, N ini 57, jadi kita masukkan 57 derajat ditambah besar sudut Q sama dengan 90 derajat. Jadi total hasil akhirnya besar sudut Q sama dengan 33 derajat. Ya. Koroleri 2.4.4 yang bunyinya jika dua sudut dari segitiga kongruen dengan dua sudut dari segitiga lain, maka sudut ketiga segitiga juga kongruen. Itu bahasa Inggrisnya dicermati ya. Bahasa Inggrisnya kan if two angles of one triangle are congruent to two angles of another triangle, then the third angles are also congruent. Itu membacanya apabila dua sudut dari salah satu segitiga adalah kongruen terhadap sudut ketiga dari segitiga yang lain, maka ketiga sudut tersebut juga atau sudut ketiga tersebut juga kongruen. Artinya apa itu? Apabila dua sudut dari segitiga yang satu kongruen terhadap sudut segitiga kedua. Nanti angle sudut ketiga dari segitiga yang lain, maka sudut yang ketiga juga kongruen. Oh iya, betul ya. Jika dua sudut pada segitiga yang satu kongruen dengan dua sudut pada segitiga yang lain, maka sudut ketiga dari dua segitiga itu maksudnya juga kongruen. Itu maksudnya ya. Iya. Segitiga ABC misalnya dan segitiga PQR misalnya. Iya. A sama A kongruen dengan P, B kongruen dengan Q. Maka pasti nanti C kongruen dengan apa? R. Itu maksudnya. Punyamu bagaimana ini? Diketahuinya apa? Diketahuinya segitiga RST dan segitiga XYZ. Ya, betul. Kita itu dengan segitiga R kok segitiga? Sudut R kongruen dengan sudut X. Dan sudut X kongruen dengan sudut Y. Loh, sudut S. Iya, kongruen dengan kok X bacamu? S. Baca lagi coba. Pernyataan 1. Segitiga RST dan segitiga XYZ sudut R kongruen dengan sudut X dan sudut S kongruen dengan sudut Y. Alasannya diketahui.
Itu kan saya tadi menyarankan sebelum kamu buat tabel itu ditulis di atas. Apa diketahuinya? Dua sudut dari salah satu segitiga kongruen dengan sudut lain. Tidak usah begitu, langsung ke namanya. Itu kan bunyi corollary-nya begitu, corollary. Oh. Tapi kalau ditulis itu bagaimana? Diketahui apa? Seperti itu yang kamu tulis itu, diketahui segitiga RST dan segitiga XYZ dengan sudut R kongruen dengan sudut X dan sudut S kongruen dengan sudut Y. Itu diketahuinya. Terus proof, buktikan apa? Sudut ketiga. Ngomong sudut ketiga. Sudut langsung E aja. Nah, dengan sudut Z. Nah, gitu caranya. Baru buat tabel. Jadi nanti tabelnya itu tahu arahnya itu harus menemukan apa? Sudut T kongruen dengan sudut Z. Nah, itu yang harus kita temukan itu. Dilengkapi nanti ya, dibuat sebelum tabel itu ada given, ada proof. Gitu. Atau diketahui dan ditanya istilahnya. Oke, lanjut. Pernyataan kedua. Sudut R ditambah sudut S ditambah sudut T sama dengan 180 derajat. Oke. Alasannya teorema 2.4.1. Pernyataan ketiga. Sudut R ditambah sudut T ditambah sudut R ditambah sudut S ditambah sudut T sama dengan sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z sama dengan 180 derajat. Jadi sudut T kongruen dengan sudut Gini, Z. Kamu nggak adil nulisnya. Kan tidak hanya sudut R, ukuran sudut R, tambah ukuran sudut S, tambah ukuran sudut T, 180 derajat, enggak itu kan? Iya. Mestinya apa pertama-tama dari sebelum itu? Lihat aja yang statement di atasnya itu. Sudut R kongruen dengan sudut E. Kita apa artinya? Besar sudut R sama dengan besar sudut X. Sudut R sama dengan besar sudut E. Terus apa lagi? Besar sudut X sama dengan besar sudut Y. Besar sudut S. Besar sudut S sama dengan besar sudut Y. Itu dulu. Ya. Alasannya apa? Definisi kongruensi sudut. Setelah itu baru perhatikan segitiga RST. Apa yang terjadi? Ukuran sudut R tambah ukuran sudut S tambah ukuran sudut T berapa? 180 derajat. Terus nggak adilnya di situ itu. Sekarang perhatikan sudut XYZ. Belum kamu tulis. Apa? Besar sudut X ditambah besar sudut Y ditambah besar sudut Z sama dengan 180 derajat. Nah, kan belum kamu tulis itu. Iya. Ya, terus baru yang itu. Baru ukuran sudut R ditambah ukuran sudut S ditambah ukuran sudut T sama dengan ukuran sudut X ditambah ukuran sudut Y tambah ukuran sudut Z sama dengan 180 derajat. Mengapa? Alasannya? Definisi dari teorema 2.4.1. Definisi, alasannya transitif. Alasannya transitif kan? Iya. Mana transitifnya? R sama dengan X. Bukan itu. Apa transitifnya saya bisa? Aulia. Sinta. Besar sudut R ditambah besar sudut S ditambah besar sudut T sama dengan 180 derajat. 180 derajat sama dengan besar sudut dan 180 derajat. Dan 180 derajat sama dengan besar sudut X ditambah besar sudut Y ditambah besar sudut Z.
Terus ini lanjutannya. Maka besar sudut R ditambah besar sudut S ditambah besar sudut T sama dengan besar sudut X ditambah besar sudut Y ditambah besar sudut Z sama dengan 180 derajat. Ya, itu baru betul. Ini Sinta apa Afin? Sinta, Pak. Sinta ya, bagus. Itu Sinta itu ngikuti sepertinya Sinta. Nggak tahu Afisa ini ragu juga. Ngikuti apa enggak kalau ada temannya presentasi. Ngikut, Bapak. Ngikut tapi kok hal yang mendasar itu kok nggak bener tuh ngomong. Sifat transitif kan sudah sering kita bahas tahun minggu yang lalu ya. Jika A sama dengan B dan jika B sama dengan C, maka A sama dengan C. Lah ABC-nya itu bisa diubah dengan kalimat lain. Itu baru ya. Nah, habis itu disubstitusi. Sudut R-nya diganti dengan apa? Sudut X. X. Betul, Revita. Terus apalagi? Sudut S diganti sama dengan sudut Y. Diganti sudut Y. Diganti sudut Y. Berarti sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut T sama dengan apa? Sudut X, ukuran sudut X ditambah ukuran sudut Y ditambah ukuran sudut Z. Kok nggak bunyi ini ya? Afisa ini saya berharap saya ngomong pelan-pelan nggak bisa ngikuti gitu, ternyata jauh diem aja. Nggak ngerti wali. Paham ya? Substitusinya paham ya? Ya. Sehingga tinggal apa yang terakhir? Afisa. Sudut T kongruen dengan sudut Z. Itu kan terakhir sekali. Ukuran sudut T terakhirnya kan dikurangi sudut XY-nya kan ada sudut XY semua ruas kiri dan kanan ya. Kedua ruas dikurangi ukuran sudut X ditambah ukuran sudut Y dikurangi, dihilangkan semua. Sehingga tinggal apa yang terakhir? Besar sudut Y sama dengan besar sudut Z. Iya, betul Revita. Besar sudut X. T. Besar T. sudut Tinggal menirukan ya salah juga. Tidak tahu, perhatikan apa enggak ya revisi. Bisa. Putus-putus Bapak suaranya. Suaranya siapa? Pak Santo? Saya putus-putus. Oh, suaranya temanmu putus-putus? Iya. Suaramu merdu itu di sini. Ya, terakhir apa? Ini yang bikin lama akhirnya ya. Besar sudut T tambah besar sudut Z. Betul. Terus? Karena besarnya sama, berarti apa? Maka sudut T kongruen dengan sudut Z. Alasannya? Definisi kongruensi sudut. Ya. Oke, lanjut. Diperbaiki nanti total. Baik, Bapak. Contoh soal ketiga. Tidak usah ya. Contoh soal tidak usah, pasti benar. Ya. Berikutnya. Ketika sisi segitiga diperpanjang, setiap sudut yang dibentuk oleh sisi dan perpanjangan sisi yang berdekatan adalah sudut luar dari segitiga dengan menggunakan sudut luar segitiga. Dengan menggunakan BCD pada gambar 2.26a, sudut ACD adalah sudut eksterior ABC untuk segitiga. Ada total 6 sudut eksterior, 2 di tiap titik sudut. Terlihat pada gambar 2.26b. Pada gambar A, sudut A dan B merupakan dua sudut dalam yang tidak bersisihan atau berdekatan untuk sudut luar, yaitu sudut ACD. Koroleri 2.4.5 yang berbunyi besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah besar dua sudut dalam yang tidak berdekatan. Diketahui segitiga ABC. Pernyataan buktikan
Buktikan bahwa besar sudut luar segitiga itu tidak berdekatan dengan besar. Itu pernyataan seperti itu jangan dikatakan ketika kita sudah menulis proof. Apa givennya berarti? ACD besar sudut ACD sama dengan adalah sudut luar segitiga ABC. Lihat gambarmu aja loh, itu kan kelihatan ya. Sudut ACB, ACD adalah sudut luar segitiga ABC. Ada berapa sudut luar tadi total itu? 6. Ada 6 toh? Mana 6 itu coba tunjuk sudut berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini salah satu saja ini sekarang ya yang dibuktikan. Iya. Apa tadi? Diketahui sudut ACD sudut luar segitiga dari ABC. Buktikan bahwa ACD ini besar sudut ACD tidak berdekatan dengan jumlah besar. Itu kata-kata tidak berdekatan itu tidak usah, langsung saja. Besar sudut. Kalau sudah ngomong besar itu bisa operasi. Besar sudut ACD sama dengan yang lengkap. Besar sudut ACD sama dengan besar sudut AB. Besar sudut A ditambah besar sudut B. Tidak. Saya kira Fatimah makan apa itu? Astor. Ternyata makan Bukan jari. Pak, jari nih Pak. Ternyata makan jari. Saya mau minta tadi. Perhatikan lagi, makan jari ternyata. Tidak apa-apa makan Astor sambil nyimak. Ulangi lagi. Given diketahui segitiga ACD sudut luar segitiga ABC. Segitiganya double. Diketahui segitiga ABC sudut luar segitiga ABC. Wale diketahui sudut ACD. Diketahui sudut ACD sudut luar segitiga ABC. Nah, buktikan besar sudut ACD sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B. Betul. Jadi akhirnya nanti kita menemukan apa? Akhirnya harus menemukan apa? Besar sudut ACD itu sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B. Nah, itu pada akhirnya menemukan itu. Itu maksudnya proof dengan given gitu ya. Udah mulai statement sekarang. Pernyataan pertama, segitiga ABC alasannya diketahui. Ayo, kurang lengkap apa enggak diketahuinya? Kurang. Apa? Segitiga ACD sudut luar segitiga ABC. Kok segitiganya double, bukan segitiga. Besar sudut Sudut. Yang satu sudut, yang satu segitiga. Jangan segitiga ACD sudut luar segitiga ABC. Bukan gitu, apa? Sudut ACD adalah sudut luar segitiga ABC. Nah, itu baru alasannya apa? Diketahui. Ya, perbaiki nanti. Terus? Ya. Yang kedua, pernyataannya besar sudut BCD sama dengan besar sudut AP ditambah besar sudut B ditambah besar sudut ACB sama dengan 180 derajat. Alasannya teorema 2.4.1. Pernyataan ketiga. Besar sudut ACB sama dengan besar sudut BCD dikurangi besar sudut ACD. Lalu besar sudut
kita mencari bukti besar sudut BCD sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut ACD. Besar sudut BCD sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah dalam kurung besar sudut BCD dikurangi besar sudut ACD. Alasannya diketahui lalu disubstitusi. Terus di sini tidak hanya diketahui substitusi, tapi diketahui juga pengurangan sudut yang ACD, yang ACB. Pernyataan terakhir yaitu besar sudut ACD sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B. Alasannya terbukti koroleri 2.4.5. Contoh soal 4. Diketahui. Saya contohnya enggak usah. Oh, enggak usah, Pak. Baik. Saya tutup. Sekian presentasi saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan, ada yang tanya. Baik, Alfia. Baik, terima kasih. Saya mohon izin bertanya. Pada slide 17 tadi. Bentar. Oh ya. Iya, itu kan menggunakan 3 huruf ya. Maksudnya besar sudut BCD, besar sudut ACD, tapi terdapat itu, apa? Yang satunya ada yang 1 huruf saja. Apa itu boleh ya? Atau misal huruf semuanya 3 huruf. Kalau semisal 1 huruf ya 1 huruf gitu. Gak apa-apa. Oh, boleh. apa? Yang ini. Yang ini. Betul ya, jawaban Afisa betul. Enggak apa-apa. Afiska ya. Afiska itu namanya ya. Afisa betul. Jadi seperti itu ya. Sudut ACB itu kalau dalam segitiga disebut sudut C. Iya. Sudut ABC itu boleh disebut dengan sudut B. Nah, terus sudut BAC disebut juga sudut A, boleh itu. BAC, CAB sama ya. Jadi ada 3 cara menyebutnya. Sudut A itu ada 3 cara. Bisa sudut A, bisa sudut BAC, bisa sudut CAB. Nah, sekarang yang jadi masalah di C itu. Nah, di C itu kalau ingin menyebut sudut C kan macam-macam itu. Bisa ACB, bisa ACD kan gitu. Iya. Makanya Afisa menyebutnya 3 khusus yang untuk titik C. Bisa sudut BCD, bisa juga BCD yang lurus itu maksudnya ya. Terus bisa juga ACB. ACB itu berarti sudut dalam itu. Bisa juga sudut ACD yang sudut luar. Boleh ya, dicampur boleh. Siapa tadi Mbak Afiatul ya, boleh dicampur. Terima kasih Afisa dan sama-sama. Baik, sama-sama. Selanjutnya Bima. Ya, permisi saya mau tanya yang slide ini juga, yang pernyataan yang kedua, pernyataan yang ketiga, baris kedua yang besar sudut BCD yang sama dengan besar sudut A plus besar sudut B plus besar sudut ACB. Itu tadi sifat itunya belum dijelaskan. Besar sudut apa itu? BCD. BCD kan yang ini Pak, yang oh iya, BCD mestinya sudut apa tuh? Sudut ACB mestinya ya. ACB, iya, ACB ditambah sudut ACD. Nah, itu iya, langsung ditulis sudut A plus sudut B gitu Pak. Iya, itu masih ada langkah yang kurang itu. Jadi sudut BCD itu mestinya ACB ditambah apa? ACD dulu ya. Kalau itu kalau ACB, besar sudut ACB sama dengan BCD dikurangi adalah BCD-nya. BCD-nya itu sudut ACB
ACB ditambah ACD mestinya ya. Iya. Oke, ya nanti direvisi ya. Iya, baik Bapak. Ya Mas Biman. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ada dilanjut. Siapa yang presentasi berikutnya? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direvisi ya, bisa ya. Baik Bapak.